Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bunda-bunda sayang yang dirahmati oleh Allah. Pernah nggak sih bunda merasa kok suami makin kesini makin susah diajak ngobrol? Diajak cerita, jawabannya juga singkat. Disapa, jawabannya dingin. Diperhatikan malah kayak nggak ada respon. Nah, bahkan ini akhirnya membuat bunda merasa nggak lagi disayang dan dicintai suami. Dan itu wajar, Bun. Tapi bunda, ada satu hal yang perlu kita pahami baik-baik. Bahwa salah satu yang bikin suami menjauh adalah soal kenyamanan bicara. Faktanya, saya sering menemukan banyaknya kasus perselingkuhan yang berawal dari miskomunikasi dan ketidaknyamanan saat ngomong bareng pasangan. Dan ini kasusnya cukup banyak, Bun. Ya makanya biar ini tuh nggak terjadi, maka tugas kita adalah memastikan agar gaya komunikasi kita itu tetap membuat suami nyaman, ya, betah dan lengket sama kita. Salah satunya dengan menghindari 3 gaya bicara yang akan kita bahas di video ini, ya. Oke, yang pertama nih, Bun, memberi nasihat sambil dengan perbandingan dengan laki-laki lain. Oke, contoh nih ya, Bun, suaminya temenku tuh bilang kalau nyetir itu tuh harusnya tuh kayak gini ya, nggak kayak gitu. Nah, atau nih, kata Ustadz A, seorang suami itu harusnya gini-gini loh ya. Nah, atau nih, ya, kata si Anu nih, suaminya tuh kalau pulang kerja itu langsung bantu istri loh ya. Ini, Bun, adalah kalimat-kalimat yang kedengarannya itu sederhana, tapi sebenarnya bikin mood laki-laki tuh jadi jatuh. Jadi kalau seumpama tadi suami lagi semangat ngobrol nih sama bunda dan suasana tuh terasa begitu cair, nah ini mendadak bisa tiba-tiba tegang karena ini udah bersinggungan dengan marwah dan ego suami. Nah, laki-laki tuh benci untuk dibanding-bandingkan. Karena ketika dia merasa dibandingkan dengan laki-laki lain, apalagi nih ustadz atau tetangga sebelah, ya dia akan merasa kecil atau setidaknya dia merasa tidak dipercaya. Nah, padahal kepercayaan istri adalah harga mati buat suami. Nah, makanya daripada bunda bilang kata si A atau menurut Ustadz A, nah ini jauh lebih baik bunda balikan ke dia. Misalnya nih, menurut ayah kalau suami istri tuh enaknya gimana sih biar nggak gampang cekcok? Kalau menurut ayah gimana sih caranya biar anak-anak kita itu bisa tetap soleh dan mau jaga sholatnya? Nah ini, Bun, pertanyaan-pertanyaan ini itu bisa memancing pride-nya agar terangkat. Karena suami itu dasarnya suka banget kalau dimintai pendapat. Dan ini yang sering dipakai pelakor untuk ambil hati suami orang nih, Bun. Mereka itu nggak bilang kata Ustadz ini, nah tapi justru bilang, Mas, kalau Mas sendiri gimana ya pendapatnya? Nah, bahkan nih, Bun, ada pelakor yang merebut hati suami klien saya itu selalu bilang seperti ini. Terserah kamu, Mas. Aku sih nurut aja. Kalau menurut kamu itu bagus, ya aku ikut aja. Kamu kan pemimpinnya. Wah, ini, Bun, kalau kata-kata ini tuh sering didapat sama suami bunda dari wanita lain, apalagi rumah tangga tuh nggak ada benteng perlindungan batinnya, waduh, rumah tangga bunda ya bisa terancam. Nah, makanya sebelum pelakor pakai trik ini, maka bunda yang harus pakai duluan. Nah, jadi yang pertama, hindari kalimat-kalimat yang terkesan membandingkan. Yang kedua, yang wajib dihindari adalah ngomong pakai nada interogasi. Misalnya nih, suami bunda telat pulang. Nah, jangan langsung bunda sergap dengan bombardir pertanyaan seperti ini, Bun. Dari mana aja sih kamu ya? Jam segini kok baru pulang? Tadi bareng siapa? Hah? Jangan-jangan kamu sama situ lagi ya? Nah ini, mungkin maksud bunda ingin menyampaikan ke suami bahwa bunda itu seperhatian itu ke suami. Sampai hal-hal kecil pun bunda pengen tahu. Tapi masalahnya, Bun, kebanyakan suami ketika pulang ke rumah dalam kondisi yang udah capek, mereka itu paling malas menghadapi beragam pertanyaan. Apalagi kalau nadanya seperti menginterogasi begitu. Nah ini, kembali ke pasal tadi. Suami itu paling merasa dicintai ketika dia diberi kepercayaan. Dan saya perlu sampaikan ke bunda bahwa ada kalanya suami itu selingkuh bukan karena dia niat selingkuh dari awal ya,
tapi karena terus-terusan merasa dicurigai, yang akhirnya dia memutuskan untuk selingkuh beneran. Ya bukan karena jatuh cinta ke wanita lain ya bun, ya bukan karena dia pengen selingkuh, tapi karena merasa egonya itu jadi tertantang. Nah jadi laki-laki itu ketika udah capek ya dicurigai terus, apalagi kalau suami bunda ini bukan tipe laki-laki yang ahli ibadah, ya ahli masjid, dan gak punya circle orang-orang yang soleh di sekitarnya. Wah ini egonya akan teriak begini nih bun. Oke, ya udah, aku dicurigai terus. Ya sekalian aja deh, aku kabulin aja kecurigaan dia biar dia puas. Jadi cara pikir suami-suami yang lemah iman ya ketika menghadapi ceceran dari istrinya, ya kalau suami-suami soleh sih mereka mungkin masih bisa tahan ya bun. Dan kalau lari pun mungkin mereka larinya ke masjid untuk menenangkan pikirannya. Nah tapi kalau suami bunda ini tuh nggak dekat sama Allah dan egonya ya yang akhirnya jadi malah mendominasi. Nah makanya nih bun, saran saya bunda hindari cara komunikasi semacam itu ketika menyambut suami bunda pulang. Nah terus saya harus ngomong apa nih bun kalau suami sampai nggak pulang-pulang? Oke, saran saya bunda tenangkan diri dulu ya, tarik nafas yang panjang, hembuskan secara perlahan ya, lalu bunda buka pintu, tunjukkan senyum dan bilang ke suami, alhamdulillah ayah pulang juga ya. Tadi bunda sempat khawatir loh ya. Udah makan belum ya? Insya Allah nih bun, ketika bunda bisa menyambut dengan cara ini, maka hati suami itu langsung kena. Apalagi kalau bunda menyambutnya dengan batin yang jauh lebih tenang ya, dan lagi dekat-dekatnya sama Allah. Bunda sering berzikir, dan juga kondisi aura bunda di sini juga sedang positif. Wah itu rasanya bun langsung nyes di hati suami. Kemudian yang ketiga nih bun, yang perlu dihindari istri kalau nggak pengen hubungan rusak dan suami menjauh, yaitu ngomong jelek soal suami di depan orang lain. Oke, mungkin kadang kita itu nggak sengaja nih bun, pas lagi asyik ngobrol ya sama temen, tiba-tiba kita jadi keceplosan nih. Iya tuh suami aku, dia emang males banget soal bantu-bantu di rumah, makanya aku marahin terus dia aja deh. Nah sahabat bunda, mungkin kita sering mendengar celotehan semacam ini di lingkungan pergaulan kita ya. Tapi saran saya, pastikan itu tidak keluar dari mulut kita. Istri muslimah yang berkelas itu tidak akan melakukan hal semacam ini di luar rumah. Karena kembali lagi, ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik istri adalah istri yang bisa menjaga diri saat di luar rumah. Nah, menjaga diri ya di sini itu juga termasuk ya menjaga kehormatan rumah tangga sendiri. Nah, alasan yang kedua, mengapa cara komunikasi ini tuh tidak saya sarankan, karena ini bisa dijadikan alasan pembenaran kalau suatu saat dia selingkuh. Jadi ada cerita nih bun, saya tuh pernah menangani klien yang suaminya selingkuh. Ya, waktu ditanya kenapa dia selingkuh, dia ngaku, aku tuh emosi karena kamu pernah ngomongin kejelekanku di depan teman-temanku. Oke, saya tidak membenarkan perselingkuhan suami nih bun, tapi kita itu bisa belajar dari sini bahwa bagi suami harga diri adalah harga mati. Waduh, lalu gimana dong bun? Kalau saya tuh emang spontan orangnya, kadang nggak sadar kalau kata-kata saya itu ternyata nyakitin. Oke, di sini bunda nggak sendirian kok. Kita semua sebagai wanita emang punya kecenderungan untuk spontan ngungkapin isi hati. Nah tapi kita juga punya potensi luar biasa. Kita bisa menjadikan lisan kita sebagai sumber energi positif. Nah, caranya gimana? Perbanyak zikir, ya, perbanyak istighfar, tasbih, tahmid, dan sholawat. Gunakan lisan ini bukan untuk ngeluh, tapi untuk mengundang rahmat Allah. Nah, kalau bunda pernah ikut program saya dan saya ijazahkan zikir Asma Ar-Rahman, maka itulah salah satu wasilah agar apa yang keluar dari lidah kita itu terasa lebih sejuk, lebih adem, sehingga kata-kata kita itu bisa menyentuh hati suami. Baik, semoga video ini bermanfaat, dan kalau bunda ingin dibimbing secara privat ya, apapun masalah rumah tangga bunda, insya Allah bun, saya siap mendampingi bunda secara profesional. Ya bunda tinggal japri aja Mbak Dinda melalui link WhatsApp di deskripsi video yang ada di bawah ini. Baik, saya Bunda Puspita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.